Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbicara lebih jauh, terlebih kita akan mengingat kembali tentang definisi daripada makruh. Apa itu makruh? Mayusabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang jika ditinggalkan karena Allah bernilai pahala dan jika dilaksanakan tidak berdosa. Itu makruh ya. Seperti apa contohnya? Seperti makan jengkol ya. Kenapa makan jengkol makruh? Kenapa? Bau. Nah, orang yang makan jengkol itu makruh, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi jika meninggalkannya karena Allah dapat pahala, bukan karena darah tinggi. Kenapa nggak makan jengkol? Darah tinggi. Ini dapat pahala ya. Kenapa nggak dapat pahala? Karena meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena asam urat, karena penyakit. Nah ini makruh ya. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat itu terbagi 4 macam. Ada yang makruh dilihat dari tempat sholatnya. Ada yang makruh dilihat dari keadaan orang yang sholatnya. Ada yang makruh dilihat dari menyalahi sebagian sunnah atau meninggalkan sebagian sunnah. Ada yang makruh dilihat dari pelaksanaannya. Sekarang yang pertama adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat jika melihat dari sisi tempatnya. Yang pertama, as-sholatu fil hammami, makruh melaksanakan sholat di hammam. Apa itu hammam? Hammam kalau kita lihat kamus modern sekarang itu artinya adalah WC. Ternyata hammam itu sudah dipakai ya oleh orang-orang sebelum kita. Artinya bukan bahasa Arab yang baru, tapi bahasa Arab yang lama. Maka yang dimaksud hammam di sini adalah dengan arti bahasa Arab yang lama, yaitu apa? Tempat mandi. Tempat mandi. Hanya tempat mandi saja. Sedangkan makna asalnya adalah tempat pemandian air panas. Ya, itu hammam. Maka kita sholat di tempat mandi hukumnya, di kamar mandi hukumnya haram apa makruh? Makruh ya. Kamar mandi yang tidak ada WC-nya, kamar mandi saja, itu hukumnya makruh. Hammam. Yang kedua as-sholatu fil maslah, sholat di tempat melepas pakaian, tempat ganti pakaian ya. Kalau misalnya kita ke tempat pemandian kan ada tuh tempat yang dipakai kamar ganti, kamar salin, kamar ganti. Nah itu hukumnya makruh sholat di situ. Kemudian yang ketiga as-sholatu fil marqani, sholat di kandang unta, hukumnya makruh. Yang keempat as-sholatu fil majzarati, sholat di tempat penyembelihan hewan. Yang kelima as-sholatu fil maqbarati allati lam tumbas, sholat di makam yang tidak digali. Makam yang tidak digali artinya makam yang tidak digali kembali untuk diletakkan jenazah yang baru. Seperti makam-makam di kita ini. Makam-makam di kita kan tidak digali lagi. Yang digali ya tanah yang tidak ada makamnya kan. Beda dengan yang di Arab Saudi, di Mekah, Madinah atau di Yaman, nah itu makamnya digali kembali setelah sekian tahun, ya meskipun ada nisannya tidak lagi. Kalau sudah diyakini ya, yang di dalamnya itu hancur, ya sudah tidak ada jenazah lagi, diyakini sudah hancur, sudah dimakan tanah, itu digali kembali untuk diletakkan jenazah yang baru. Nah, bagaimana kalau sholat di makam yang semacam itu, di makam yang digali? Hukumnya adalah haram kalau tidak pakai alas. Kenapa? Karena tanahnya bercampur dengan najis. Najis apa? Ini ya. Bangkai manusia yang sudah hancur itu, dengan nanah, dengan darah, dengan ya, segala macam ya, tubuh manusia yang hancur itu. Baik. Bagaimana kalau ternyata kuburannya memang digali, tapi kita sholat itu menggunakan alas, ya, karpet misalnya, itu hukumnya tidak haram, tapi makruh saja. Nah, yang dimaksud di sini makruh adalah sholat yang tidak pakai alas, tapi di mana?
di kuburan yang tidak digali. Kenapa? Itu kan jauh daripada najis. Alasannya karena lil wahsyati wali fawatil khusyu'i. Karena sholat di tempat semacam itu kan takut. Ya. Kemudian apa? Bisa menghilangkan khusyuk. Ya, bukannya khusyuk malah dengan yang macam-macam malah khusyuk nanti kan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau sholatnya itu di makam para wali? Ya, hukumnya berarti tidak makruh haram. Kenapa? Satu, wali itu kan jasanya utuh. Kenapa utuh? Karena dalam hadis Nabi ya, meskipun kita nggak gali, kita nggak lihat, kita yakin wali itu dalam kubur jasanya utuh. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, idza matal alimu ya sawwarallahu ilmahu ya fi qabrihi sawwarallahu ilmahu lahu fi qabrihi yu'annisuhu ila yaumil qiyamati wa yadra'u anhu dawabal ardi wa hawamaha. Apabila seorang alim, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya wafat, maka ilmunya akan dibentukkan seperti sosok manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menemani sang alim sampai hari kiamat dan menolak berbagai macam binatang-binatang yang ada di tanah untuk bisa mendekati dan memakan jasadnya sang alim itu. Jadi cacing, ular, belatung nggak mendekati. Kenapa? Ada yang menjaga. Apa itu? Ilmunya. Maka kita yakin meskipun tidak menggalangi ini, makanya kiainya soleh pasti utuh jasad di bawah. Ini makamnya utuh jasadnya di bawah. Maka sholat di makam wali tidak makruh. Kenapa? Satu, kuburnya tidak digali. Dan yang kedua apa? Jasadnya masih utuh. Jangankan haram, makruh saja tidak. Kenapa? Karena tetap ada khusyuk disebabkan tidak adanya rasa takut. Sebab di tempatnya wali, di makamnya wali itu subhanallah ya. Kalau kita lihat satu pendapat Imam Nawawi, Allah menugaskan seorang malaikat untuk menjaga makam para wali. Dan kalau kita ziarah ke makam wali itu, maka malaikat tersebut yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus rajin-rajin ziarah ke makam wali, banyak berdoa di sana? Bukan minta sama wali, tapi kita berdoa kepada Allah di tempat itu, sebab di situ adalah tempat yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sosok malaikat yang menjaga makam tersebut, yang ditugaskan selain menjaga adalah membawa, menyampaikan doa kita kepada Allah yang kita panjatkan di situ. Banyak-banyak doa kepada Allah, bukan hanya sekedar ziarah, doa ya, tawasul ya, bukan minta sama wali, bukan, mintanya sama Allah. Kenapa di situ bukan di rumah? Ya kalau di rumah ya namanya rumah, ada TV, ada segala macam ya, campur aduk ya, jinnya ada, setannya ada, malaikatnya campur aduk. Tapi kalau di makam wali insya Allah yang ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu menyebabkan tidak khusyuk, jadi sholatnya buru-buru, cepet-cepet. Yang kelima, as-sholatu ta'iqon li ta'amil hadiriin wasi'al waktu. Sholat lagi pengen makan dan makanannya sudah ada jika waktunya memang masih luas. Kita pengen makan nih dan kita mau sholat, makanannya sudah jadi, udah jadi, dan waktunya pun memang masih panjang, tapi kita milih sholat dulu. Ini hukumnya makruh. Kitanya pengen makan, makanannya udah jadi, udah ada, waktu sholatnya masih lama, kita ambil sholat dulu. Ini hukumnya makruh. Bagaimana kalau makanan sudah ada, tapi kita nggak lapar-lapar amat, sholat dulu aja, makruh nggak tuh? Nggak makruh. Kenapa? Karena nggak lapar-lapar amat. Lapar kita nih, tapi makanannya belum jadi, waktunya masih lama, kita milih sholat dulu, makruh nggak tuh? Enggak. Kenapa? Wah, makanan belum ada. Belum ada makanan. Baik. Kita lapar, makanan sudah ada, tapi waktu sholatnya sempit. Kalau kita makan bisa habis di waktu sholat. Kita sholat dulu, makruh nggak? Nggak makruh. Kenapa? Waktunya sempit. Jadi makruh itu tuh tadi. 3. Pengen makan, sudah ada makanannya, dan waktunya masih luas. Baik, kemudian yang ke-6 yang kayak sholat, kayak puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Ada orang tuh
ngebatalin puasa doang minum dia, kemudian langsung sholat. Makruh nggak tuh sholat maghribnya tuh? Ya tergantung kondisi dia. Kalau dianya lapar, makanan sudah ada, dan maghribnya masih panjang, dia malah sholat dulu, makruh sholat maghribnya. Kenapa? Dia sholat dalam keadaan lapar, pengen makan, makanannya udah ada, dan waktu sholat masih lama, makruh. Ya, maka buka dulu, ya biasa aja minum dulu ala-kadarnya, dan tutup lapar, udah kira-kira cukup ya, baru sholat maghrib. Yang penting tidak makruh sholat. Yang keenam, as-sholatu hazifan, sholat memakai kaos kaki sempit. Ya, sholat memakai kaos kaki sempit, makruh. Yang ketujuh, as-sholatu ghadbanan, sholat dalam keadaan emosi. Wah, lagi berantem sama istri nih, sholat, Allahu Akbar, hatinya makruh sih makruh. Ini makruh saudara ini. Yang kedelapan, as-sholatu muttabi'an, sholat dengan ittiba. Tahu ittiba? Nah, ittiba itu yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, umroh, ya, atau haji. Nah, ittiba ya dengan cara ya bagian kanannya dibuka. Nah, ininya terbuka, sebelah dadanya, sebelah pundak sebelahnya terbuka, itu ittiba, makruh hukumnya. Sholat dengan sebelah pundaknya terbuka, makruh. Yang ke-9, as-sholatu na'isan, sholat dalam keadaan tuh ya. Jam 3 bangun ngantuk, paksain ke wudhu, masih ngantuk, sholat tahajud, makruh apa sunnah? Bangun jam 3 nih, ngantuk, masya Allah, udah agung kok masih ngantuk, kita paksain sholat tahajud, sholat sunat tahajud, Allahu Akbar. Makruh nggak sholat sunnah? Makruh apa sunnah? Makruh. Kenapa? Ngantuk. Oh, berarti jangan sholat, bukan jangan sholat, hilangin dulu ngantuknya. Ngopi dulu. Iya, maka dikatakan kopi itu adalah minuman orang soleh. Qahwatus sholihin, kopi adalah minuman orang soleh. Kenapa? Dipakai buat ngilangin ngantuk. Ya. Mau tahajud ngantuk, ngopi dulu mas. Ya. Kurang, rokokan dulu. Benar, sekali ngantuk. Saya kan nggak merokok, tapi saya ngopi. Kenapa itu ngilangin ngantuk? Udah terasa capek ngantuk. Ya. Kadang-kadang maghrib udah ngantuk berat, kita ngopi dulu. Alhamdulillah hilang ngantuk, semangat lagi. Nah, jadi bukan jangan tahajud gara-gara ngantuk, bukan, tapi hilangin dulu ngantuknya baru sholat tahajud. Jadi kalau lagi ngantuk sholat, nanti malah melantur bacaannya tuh, pasti melantur itu. Allahu Akbar, at-tahiyyatu wa Allahu Akbar kabir, at-tahiyyatu, melantur, pasti melantur. Pernah gue ya. Hilangin dulu ngantuk. Yang ke-10, as-sholatu mutarathiman lirrajuli, sholat menutup mulut bagi laki dan menutup hidung. Wa mutarathiban lil mar'ati, dan sholat dengan menutup wajah bagi perempuan. Perempuan sholat menutup wajah, makruh. Lelaki sholat menutup hidung dan mulut, makruh. Ya. Berarti sholat pakai masker makruh. Kecuali kalau ada uzur, apa itu? Pilot misalnya, takut kembali bersama orang. Maka yang pakai masker itu orang yang sehat atau yang sakit? Sakit. Yang sakit kan pakai masker. Iya. Aduh, masya Allah, gara-gara corona makruh semua nih. Ya, sholat 1 meter jarak, aduh, masya Allah. Naik motor nggak boleh, soalnya bonceng istri. Tapi yang ojek boleh. Kaca gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada darurat nggak apa-apa. Seperti tadi kita yang pilek, takut mulut bersama orang, kita yang batuk, takut mengganggu orang lain, ya masuk apa.
Tapi tanpa uzur nggak boleh, makruh. Yang ke-11 as-sholatu maksyufar ra'si wal mankibi, sholat dengan kepala terbuka dan pundak terbuka. Pundak tertutup, kita pakai baju misalnya, atau ditutup pakai sorban. Tapi kepalanya terbuka, nggak pakai apa berarti? Peci. Yang ke-7 as-sholatu fi thoriqi, sholat di jalan, makruh. Ya bukan di jalan raya, bukan. Di jalan raya haram, jalan mobil nanti. Nih di jalan ini nih, ya, di pintu. Dia jalanin. Ya di jalanan maksudnya. Dia jalanin. Kemudian yang ke-8 as-sholatu fil kanisati wal bi'ati, sholat di tempat peribadatan Yahudi dan di tempat peribadatan Nasrani, gereja. Peribadatan Yahudi namanya apa? Hah? Sinagog. Ya, sinagog haram. Ya bukan haram, makruh sholat di situ. Makruh. Bahkan kalau kita masuk ke tempat peribadatan mereka dan kemudian dilarang nggak boleh masuk, haram nggak boleh masuk. Bagaimana kalau dikasih izin? Nah, kita dipersilakan masuk ke tempat peribadatan mereka, boleh atau tidak? Ya kalau di tempat itu ada gambar-gambar yang diharamkan, foto-foto yang diharamkan, atau ada patung-patung yang diharamkan, nggak boleh kita masuk. Haram. Kalau di tempat Borobudur sama juga haram. Hah? Tempat Borobudur kan Bukan tempat ibadah ya. Dulu sekarang bukan. Udah pakai ibadah kan sekarang? Ya. Jadi Borobudur ya. Udah pernah ke sana? Pernah sekali. tempat istri Candi. Berapa kali saya ke sana ya? Malah pakai sarung ke sana. Pikiran mau ziarah. Rombongan ziarah, santri-santri 2 mobil 2 tahun yang lalu. Ya. Pengen tahu ya, kesini pakai sarung kan ada yang pakai jubah sudah lah, masya Allah. Alhamdulillah. Lagi pula tidak halulah orang. Jadi kalau di bawahnya nggak apa-apa, kalau ada musola di bawahnya. Kemudian yang ke-9 as-sholatu ala sathil ka'bati, sholat di atas Ka'bah, makruh. Ya. Yang ke-10 as-sholatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'i sujud, sholat di tengah-tengah lembah jika diperkirakan akan datangnya banjir. Ya, jika diperkirakan akan datangnya banjir, kita sholat di tengah-tengah lembah hukumnya makruh. Ya seperti beberapa sungai di sebagian daerah itu tidak pernah ada air. Paling datang air ketika terjadi hujan lebat di daerah yang daratan tinggi, yang syariah. Nah, samsat itu wajib dulu. Samsat. Iya, pajak juga. Iya, pajak. Pokoknya yang namanya pajak itu, hukum pajak itu kan asalnya haram. Asalnya hukum pajak itu haram sebenarnya. Nah, atas kemana? Sekarang nih negara kita Indonesia mau pajak ini oleh para ulama dibahas. Jika sebuah negara ya, tanpa memungut pajak dia akan bisa tetap berjalan dan berdiri, ya, maka haram bagi pemerintah memungut pajak. Tapi jikalau ya, negara itu tidak akan berjalan, ya, tidak akan eksis sebagaimana mestinya tanpa memungut pajak, maka diperbolehkan memungut pajak. Seperti salah satunya negara kita. Seandainya negara kita nggak mengutin pajak, bisa nggak jalan? Hancur mau urusannya. Siapa yang mau ngaji DPR? Yang mau ngaji pemerintah siapa? Kan dari pajak gitu. Nah, maka kata sebagian ulama diperbolehkan. Kenapa? Ya itu tadi, ya. Kalau ada satu jadi hukum pajak aslinya adalah haram. Sehingga kita sholat di tempat perpajakan hukumnya makruh. Bagaimana sebuah negara yang memungut pajak pada rakyatnya itu dipertimbangkan, perincikan. Jika negara tersebut tidak bisa berjalan tanpa memungut pajak, maka diperbolehkan memungut pajak. Alasannya apa? Darurat. Kaidah. Insyaallah ya. Korupsi. Insyaallah. Yang kepanjangan dah. Bahas itu nggak bakal selesai. Yang ke-12 as-sholatu fis-suqi, sholat di pasar, makruh. Ya. Yang ke-13 as-sholatu amama adamiyin yastakbiru, sholat menghadap orang yang ia pun menghadap kepadanya.
ya, saling berhadapan, makruh. Yang ke-14, al-itanu, sholat di tempat itu saja. Ini kan ada tuh orang tuh, kalau sudah senangnya di. Yang ke-14, as-sholatu mustamilan kastimalis somai, sholat dengan melilit tubuh menggunakan kain. Sholat dengan melilit tubuh menggunakan kain di tempat itu saja. Yang ke apa? Nah, bukanlah istiqomahnya yang naiknya itu istiqomah, bukan duduknya istiqomah. Emang dulu ketika saya masih kecil, katanya kalau udah duduk di situ aja. Nanti kalau pindah malaikat datang bingung. Ini kemana yang malaikat bingung segala macam-macam. Enggak lah. Ya kan itu dulu waktu kecil gitu ya. Iya. Nanti malaikat datang bingung, mana kamu nggak datang? Nanti dicatatnya gaib, padahal ada kan? Itu gara-gara pindah. Enggak seperti itu, pindah apa? Jadi istiqomah itu yang ngaji, istiqomah bukan duduk. Yang ke-15, as-sholatu musawwiyan lil imam fil mauqif. Salat bersejajaran dengan imam pada tempatnya. Ya, jadi imam dengan kita salatnya sejajaran. Ya. Ini punya makruh, maka makmum mundur sedikit. Itu kalau yang berdua doang salatnya, ya berdua, laki-laki, ya berarti yang makmumnya sebelah kanan mundur sedikit. Ya. Jangan sampai rata. Kalau rata sejajar di makruh. Nah ini yang dilakukan sebagian saudara kita, ya mohon maaf, yang anti tahlil, anti maulid. Nah, itu kalau sholatnya berdua lihatin ya, ngerendeng dia, sejajar, makruh nih, makruh. Bahkan bisa membatalkan sholat jika seandainya makmum lebih depan sedikit daripada imam, batal sholat makmumnya. Ya. Misalnya apa? Ya seperti pada saat sujud. Ya. Pada saat sujud yang jadi patokan itu adalah jari kaki sama lutut. Ya. Jika jari kaki makmum lebih depan daripada jari kaki imam, batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena syaratnya makmum harus di belakang imam meskipun sedikit, syaratnya imam harus di depan makmum meskipun sedikit. Nah, itu yang dimakruhkan jika melihat dari sisi tempat sholat. Selanjutnya adalah hal yang dimakruhkan di dalam sholat, melihat dari sisi keadaan orang yang sholat. Yang pertama adalah as-sholatu hakinan, sholat dengan menahan kencing. Ya. Pengen kencing ditahan-tahan, sholat makruh. Maka kalau pengen kencingin dulu, ya, jangan tanggung lah udah punya wudu nih, hanya sholat sambil ngikut-ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.